warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, mohon atensinya. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kerja yang telah mahasiswa KKN laksanakan di Desa Balong Panggang. Oke, yang pertama untuk program kerja yang utama yaitu ada 3, yaitu yang pertama Canting Desa, yang kedua buku sejarah Balong Panggang, kemudian Jaya Abadi Vision. Itu mungkin aktivasi sosmed dan penjualan dan pengenalan daripada hasil dari Jaya Abadi, BUMDes Jaya Abadi. Kemudian yang program kerja tambahan, kami di pagi hari sampai di siang hari kami mengajar di sekolah. Ada 2 SD, SDN 1, SDN 2, dan MI Al-Fitrah. Nah, program yang pertama yaitu Canting Desa. Canting Desa yaitu meliputi menghasilkan atau menciptakan karya dari ibu-ibu di Desa Balong Panggang. Satu dusun, semua dusun kita undang untuk menciptakan desain batik, kemudian kita mencanting bersama. Setelah mencanting pewarna, kemudian dijemur dan dapatkan hasil produk batik. Untuk workshop sesi pertama yaitu kita laksanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Yang kedua workshop sesi 2 di tanggal 12 Mei 2024. Workshop sesi ketiga yaitu 9 Juni 2024. Jadi Canting Desa ini berkolaborasi dengan Karang Taruna dan Karang Taruna Dharma Bakti Desa Balong Panggang di bidang kewirausahaan. Kegiatan ini melibatkan 24 RT di desa dengan masing-masing RT mendelegasikan orang perwakilan, memastikan inklusivitas dan representasi seluruh masyarakat Desa Balong Panggang. Jadi untuk dari ibu-ibu PKK dan pemudi atau remaja perempuan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama tadi yang sudah dilaksanakan di tanggal-tanggal yang sudah diberikan, yaitu materi dan pembuatan desain dan dipilihnya desain terbaik. Yang kedua ngeblat di atas kain dan pencantingan. Jadi ngeblat itu mengarsir atau menggambar di kertas, di kain mori itu. Yang ketiga pewarnaan dan pelorotan. Jadi yang sesi ketiga itu pewarnaan. Setelah diwarna, malam yang masih menempel di batik itu dipelorot. Nah, bahasanya orang batik itu dipelorot. Oke. Untuk desain atau canting desa, hasil yang pertama yaitu menciptakan motif khas. Nah, terbentuknya motif khas batik yaitu bernama balong kemisan yang unik dan representatif di budaya setempat. Yang kedua, partisipasi aktif yaitu melibatkan 24 perwakilan RT yang berpartisipasi aktif dalam semua sesi workshop dan proses voting. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan desain, jadi Bapak Ibu, kami mengupload di sosial media Instagram. Jadi ada beberapa vote yang memilih yaitu desain A, B, C untuk menjadi pemenang. Kemudian yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Meningkatnya kekreatifan dan kemampuan inovasi peserta dalam membuat batik. Jadi hasil capaian kita yaitu menghasilkan produk, menghasilkan desain dari ibu-ibu yang 24 RT tadi. Yang selanjutnya, ekonomi kreatif memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produksi dan penjualan batik balong kemisan. Jadi capaian harapannya kita dari KKN ini, setelah batik ini sudah diterbitkan, sudah punya nama, harapan kami bisa dipakai seterusnya, mungkin dalam kegiatan PKK atau dalam kegiatan setempat, kegiatan administrasi untuk Pak Lurah seragam batik. Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan desa, meningkatkan kapasitas BUMDes Jaya Abadi dan Karang Taruna Dharma Bakti dalam mengelola kegiatan yang bermanfaat bagi komunitas.
Untuk kendala di program Canting Desa, jadi setiap kegiatan ini ada positif dan negatifnya, ada plus ada minusnya. Di program kami juga ada kendala umum berkelanjutan program. Jadi yang pertama, masih belum tersedia rumah batik untuk masyarakat desa Balong Panggang dapat memproduksi batik tulis. Selanjutnya, Karang Taruna Dharma Bakti belum menemukan vendor printing untuk mencetak batik Balong Kemisan secara massal, sementara masih pesan melalui jasa aplikasi. Jadi mungkin harapannya ke depan PR untuk Bapak Karang Taruna bisa menciptakan mesin printing atau seperti apa, atau Bapak Lurah menyumbang dana untuk membuat mesin batik. Jadi memang batik ini kita komersilkan satu desa atau satu kecamatan Balong Panggang. Jadi ini dokumentasi yang telah kita laksanakan. Jadi yang pertama ini kita adakan dari Mas Yoga, juga kami ambil materi dari UNESA. Jadi di UNESA itu ada desain kesenian, memang khusus ke seni batik, membatik. Jadi ada prodi khusus untuk batik. Ini Mas Yoga, kita seni pertama, yaitu yang kedua kita menggambar di kain mori itu. Jadi setelah desain batik Balong Kemisan ada, dicetak di kertas A3, kemudian kita istilahnya apa ya? Dijiplak di kertas mori, di kain mori dengan bawahnya kertas. Nah, selanjutnya ini prosesnya ada mencanting dahulu. Setelah mencanting menggunakan malam, kita adakan pelorotan. Jadi di gambar ketiga ini pelorotan. Terus untuk gambar keempat ini kita adakan foto bersama setelah selesai kegiatan pelorotan, pewarna dan sebagainya. Selamat datang Bapak Iswanto. Ini desain dari batik Balong Kemisan. Oke, untuk filosofi karya batik Balong Kemisan ini ada sedikit poin-poin yang kita ambil. Yang pertama dari kata balong, diambil dari nama depan Balong Panggang, yaitu balong. Sementara itu Kemisan terinspirasi dari kegiatan rutin di hari Kamis, yaitu pasar hewan. Jadi pasar hewan di Balong Panggang itu setiap hari Kamis, jadi kita ambil seperti itu. Kemudian yang pertama garis melingkar itu melambangkan balong atau jumlah tanah yang digenangi air. Jadi ada desain yang melingkar seperti pusaran air itu balong. Kemudian yang kedua padi, di mana padi itu merupakan profesi yang utama di sini. Jadi memang banyak lahan pertanian, khususnya kita cari potensi yang batik. Padi. Selanjutnya ranting kering. Nah, mempresentasikan gersang atau kekurangan air. Jadi balong panggang. Nah, panggang itu kering, panas, gitu, terpanggang. Kemudian ranting pohon tumbuh kendi kosong. Nah, mempresentasikan bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi batik ini penuh akan makna dan filosofi. Sejarah Balong Panggang yang kita dapat bertanya atau berkomunikasi langsung dengan warga khususnya di Balong Panggang ini. Sejarah Balong Panggang yaitu ada seorang wali yang tidak tahu siapa, ketika melakukan perjalanan ke Majapahit mampir ke sebuah desa untuk menumpang wudhu, namun tidak diizinkan oleh warga karena berbeda keyakinan, sehingga wali itu tidak dapat berwudhu di desa seperti itu. Kemudian setelah wali itu berdoa atau mengucaplah, wah desa ini bakal kekeringan atau tidak punya sumber dan sebagainya. Nah, makanya desa itu airnya surut sehingga dinamakan Balong Panggang. Yang kita menanam benih kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau dari kisah ini kan, ketika kalau ada yang membutuhkan air atau membutuhkan apa, kita harus memberikan. Jadi memang ketika kita baik,
akan dibalas baik. Selanjutnya yaitu kepala sapi, yaitu mempresentasikan bangunan ikonik dari Balong Panggang sendiri, yaitu patung pasar pas sapi hewan kemisan itu. Jadi yang ikon di pasar sapi Balong Panggang ada patung sapi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa, bisa dipanggil Nana. Saya izin untuk memaparkan lanjutan dari presentasi dari Ketua KKN kami. Dikarenakan beliau masih nggak enak badan, Bapak Ibu. Jadi untuk yang selanjutnya ini program output dari penciptaan balon kemisan tadi itu tidak luput dengan atau berkesinambungan dengan tercetaknya buku sejarah Balong Panggang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya program utamanya apa, sebenarnya itu buku sejarahnya. Nah, buku sejarahnya ini yang akan memunculkan batik tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya buku sejarah Balong Panggang ini memang kita tidak terlihat untuk kinerjanya teman-teman KKN, tapi di balik layar kita sudah mewawancarai beberapa masyarakat desa Balong Panggang yang itu dirasa mengetahui tentang seluk-beluknya kenapa sih desa Balong Panggang ini tercipta, nama Balong Panggang itu seperti apa kok bisa jadi Balong Panggang seperti itu. Nah, untuk wawancaranya sendiri ini kita mulai dari awal April sampai Mei. Nah, untuk biasanya teman-teman KKN itu mewawancaranya itu menyesuaikan dari waktu si narasumber. Jadi kita tidak pasti wawancaranya itu hari apa. Kemudian pembukuan ini kita laksanakan di Mei sampai Juni 2024. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya untuk pembukuan sejarah Balong Panggang itu kurang mantap ya teman-teman. Kalau misalkan dikasih waktu 4 bulan itu saya rasa kurang, karena belum diterbitkan, belum di-HKI-kan, kemudian ini masih tahap awal sebenarnya. Jadi nggak apa, nanti kita launchingkan saja. Kemudian ini kita Mei itu sebenarnya kita sudah merancang hasil wawancaranya, kemudian Juni itu kita pembukuan. Tapi sayangnya di sini untuk pembukuannya itu kami terkendala dengan DPL kami yang sedang menunaikan ibadah haji. Jadi untuk isi bukunya nanti kalau dirasa memang kurang jelas atau seperti gimana nya, kami mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Next, buku sejarah Balong Panggang itu ini mengangkat tentang sejarah Balong Panggang yang sampai saat ini masih simpang siur. Sejarah Balong Panggang ini mengambil sumber dari masyarakat desa Balong Panggang, mulai dari sesepuh desa, perangkat desa, dan tokoh desa, orang jualan angse juga kami wawancarai. Bapak jualan angse juga kami wawancarai. Kemudian Bu Ula juga kami wawancarai. Yang ada di sekitar kami tanyai. Kemudian lanjut. Deskripsi umum, tak hanya sejarah Balong Panggang awal dari buku ini juga menjelaskan tentang kondisi masyarakat, sejarah Gresik. Sebelum kita menginjak di pembahasan Balong Panggang, kami sertakan penjelasan kota Gresik dulu. Habis Gresik, baru nanti kita, kalau misalkan nanti kita baca-baca, di tengah-tengahnya itu nanti ada pemaparan sejarah Balong Panggang, kemudian yang disusul oleh sejarah mengenai pada masa Portugis. Kalau Bapak Ibu menanyakan sumbernya dari mana kok tahu dulu dijajah sama Portugis, kami di sini kebetulan ada yang dari prodi
pendidikan sejarah. Nah, dari situ para teman kami ini sudah menemukan koran-koran Belanda pada zaman dahulu melalui internet dan aplikasi khusus untuk sejarah. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, Gresik ini sejarah nama Balong Panggang, kondisi Balong Panggang tahun 1900-an. Faktor yang mempengaruhi Balong Panggang menjadi kecamatan, kondisi geografi dan topografi Balong Panggang, kelompok kondisi lingkungan dan mata pencaharian masyarakat Desa Balong Panggang Gresik, BUMDes Jaya Abadi dan Balong Kemisan. Jadi banyak sekali yang kita bahas di buku sejarah Balong Panggang. Next. Nah, ini ada dokumentasi ketika kita mewawancarai. Kemudian di sini kita mencari sumber. Kami biasanya mencari sumber di Perpustakaan Pusat Gresik, Bapak. Lanjut. Hasil capaian dan dampak dari program buku sejarah Balong Panggang. Hasil dari penelitian Balong Panggang ini mempunyai buku. Hasil dari program ini kami menciptakan sebuah karya, yakni buku yang menceritakan tentang sejarah Balong Panggang sehingga para pemuda dan tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Balong Panggang itu bisa mengetahui dan flashback untuk oh ternyata yang saya tempati di sini ceritanya dulu seperti ini, seperti itu. Lanjut. Kendala dalam penulisan. Ini tentang mencari faktanya Balong Panggang itu mengingat tidak ada foto dokumentasi. Sampai sekarang itu masih simpang siur dikarenakan banyaknya yang kita wawancarai beda-beda cerita gitu. Tapi tidak dikuatkan dengan faktor bukti hukum seperti itu. Jadi itu yang masih kurang dari buku tersebut. Banyak sejarah Balong Panggang sendiri dan pergantian Balong Panggang menjadi kecamatan, penulis juga kesulitan mencari faktanya. Itu yang jadi kami kendalanya itu. Next. Nah, ini adalah visual dari buku sejarah Balong Panggang. Covernya ya. Oke. Sebenarnya logonya ada yang kurang dari UNESA, tapi kesalahan si pencetaknya. Kemudian lanjut. Jaya Abadi Vision. Jaya Abadi Vision ini merupakan program kerja yang mana itu mengaktifasikan sosial media BUMDes. Nah, itu kami ada 4 konten yang sebenarnya waktu awal kami merencanakan programnya itu banyak sekali Bapak Ibu untuk programnya itu menguploadkan foto-foto, feed dan lain-lain itu sangat banyak, tapi dengan faktor kami yang juga banyak program yang di luar layar ini tadi, jadi kami menyisipkan saja Jaya Abadi Vision ini. Jadi ada 4 konten, yakni yang konten pertama itu kami laksanakan di 23 April 2024, 7 Mei itu yang konten kedua, yang konten ketiga tanggal 23 Mei, kemudian yang konten keempat itu pada 14 Juni 2024. Nah, deskripsi ulang program kerja yang bertujuan untuk memperkenalkan BUMDes Jaya Abadi serta tempat-tempat yang berada di bawah naungan BUMDes. Ini program kerjanya ini tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosial media mengenai pasar hewan, pasar sayur, kemudian pasar umum, terminal itu kepada masyarakat umum atau netizen kalau bahasa gaulnya. Mengaktifkan sosial media BUMDes Jaya Abadi dengan memposting reels atau video tentang BUMDes Jaya Abadi serta tempat-tempat yang berada di naungan BUMDes Jaya Abadi. Selanjutnya, hasil capaian dan dampak. Ini terbuatnya reels video edukasi mengenai BUMDes Jaya Abadi dan tempat-tempat yang berada di bawah naungan BUMDes seperti pasar hewan, pasar sayur, pasar umum, terminal. Kemudian memberikan pengetahuan mengenai BUMDes Jaya Abadi dan tempat-tempat yang berada di bawah naungan BUMDes seperti pasar hewan. Maaf, ini typo sepertinya. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk atau layanan yang dinaungi dan ditawarkan oleh BUMDes. Jadi bisa dijadikan promosi seperti itu. Lanjut. Tidak hanya hasil capaian yang kami dapatkan, namun juga evaluasi program dan yang kurang dari program.
Yang pertama ini kurang aktif dalam mengaktifkan sosial media BUMDes Jaya Abadi. Itu karena selama 4 bulan yang kami kerjakan hanya 4 postingan, itu saya rasa kurang dari capaian program. Kemudian keterbatasan alat dalam pengambilan video. Di sini mohon maaf, HP-nya teman-teman KKN ini masih belum iPhone. Masih belum iPhone. Kemudian sebagian masyarakat belum merasakan dampaknya. Jadi hanya pengikutnya BUMDes Jaya Abadi yang ada di Instagram yang dapat melihat dampaknya. Untuk masyarakat umum itu masih belum, karena masih setengah dari masyarakat ada yang belum memiliki internet, sosmed, namanya Facebook saya. Lanjut. Ini merupakan dokumentasi pelaksanaan program, bisa dicek melalui Instagram BUMDes Jaya Abadi. Di situ ada foto-foto, video-video dari Kak Harisa dan teman-teman yang lain. Nah, ini ada video pengenalan BUMDes Jaya Abadi Balong Panggang. Itu konten pertama kami yang di dalamnya itu memberikan pengetahuan tentang pengertian BUMDes kepada masyarakat, memperkenalkan BUMDes Jaya Abadi serta produk yang dinaungi ditawarkan oleh BUMDes seperti LPG, kemudian galon dan lain-lain. Itu kami promosikan di konten yang pertama. Ada 2 konten yang kami upload di video pembuatan yang pertama. Kemudian video edukasi promosi pasar sayur kepada masyarakat. Itu memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan di pasar sayur ketika malam hari. Jadi teman-teman KKN waktu pengambilan shoot pada videonya itu kami jam 10 malam sampai jam 12 malam itu di situ. Kemudian pengenalan dan promosi pasar hewan. Itu kami memperkenalkan dan mempromosikan produk yang ditawarkan di pasar hewan. Itu serta kami juga mewawancarai berbagai narasumber yang ada di pasar hewan tersebut. Kemudian video edukasi dan promosi pasar umum dan terminal. Itu memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan di pasar umum dan terminal kepada masyarakat. Selanjutnya, nah, untuk mengisi kekosongan hari-hari para teman-teman KKN, ini banyak warga yang tidak mengetahui anak-anak KKN ini kemana kalau misalkan tidak ada program besar yang dinaungi. Kami memiliki program tambahan yakni mengajar di 3 sekolah, yakni UPT SDN 19 yang ada di samping Balai Desa, kemudian yang ada di Sambiroto SDN 2, kemudian ini yang kami keliru waktu memberikan informasi kepada teman-teman yang mengajar di MI Al-Fikrah. Itu sebenarnya kan mau ngajar di MI depan Balai Desa, tapi ternyata teman-teman ini malah searching di internet. Di mana Balongpang, MI-nya Balongpang, ternyata di Kedung Pring. Jadi kami baru menyadarinya itu waktu pertengahan kita ngajar. Kita boleh pinjam ini, boleh pinjam kunci ruko buat kita pulang. Ternyata kami, oh ya silakan menunggu depan. Nah, ternyata kita menunggu depan kok sangat lama. Ternyata itu OTW-nya dari Kupring. Lanjut, ini kegiatan kami bermacam-macam. Bisa saja kami di sana itu setiap harinya itu di kelas-kelas untuk mengajar teman-teman adik-adik SD. Kemudian juga kalau di sana ada program seperti pondok Ramadan dan lain-lain, itu kami mengisi seperti itu. Lanjut. Ini dokumentasi ketika kita mengajar di 3 sekolah tersebut. Dan kami juga sudah melaksanakan penutupan ke masing-masing SD-nya, dan alhamdulillah kami waktu mengajar di SD-nya dan waktu penutupan kami diterima dengan baik dan diajeni dengan baik. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan, monggo silakan.